Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini merupakan suatu ucapan syukur karena kita boleh merasakan udara yang segar. Itu semua atas kemurahan Tuhan. Mari kita mendengarkan firman-Nya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Terima kasih untuk segala kemurahan yang sudah Tuhan berikan ya Bapak. Bapak selalu menyertai di dalam kehidupan kami semuanya anak-anak-Mu. Semalam kami pun boleh istirahat. Bahkan pagi hari ini pun kami boleh menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapak, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon tuntunan-Mu ya Bapak. Biar kebenaran firman-Mu boleh menjadi terang di dalam iman kami. Boleh menuntun kami di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Jangan sampai kami melakukan kesalahan yang sama di hari-hari yang kemarin, tapi kami boleh memperbarui hidup kami untuk hidup lebih baik lagi, untuk hidup dekat kepadamu. Itulah permohonan kami Bapa. Kami juga mohon berkatilah Saudari Eva Celia yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kebenaran firman-Mu bisa kami mengerti, bahkan kami pun melakukan di dalam kehidupan kami, iman kami pun boleh bertumbuh. Itulah permohonan kami Bapa, juga berkatilah seluruh alat-alat yang dipergunakan, supaya jemaat Tuhan yang mendengarkan bisa mengerti dengan jelas. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Hikmat pagi pada hari ini terambil dari 2 Korintus 6, ayat yang 3 dan yang 4, yang bertemakan pelayan Allah. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelayan di gereja memang tidak selalu mudah. Apalagi menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan setiap harinya. Dan itulah yang dirasakan oleh Lily, seorang gadis muda yang baru saja lulus kuliah dan memulai bekerja di sebuah bank swasta. Lily beberapa kali ingin mengambil keputusan untuk mundur dari kepengurusan di gerejanya, tapi selalu diminta untuk mempertimbangkannya kembali. Apa alasannya Lily ingin mundur dari kepengurusan tersebut? Ia melihat adanya kemunafikan di antara pelayan gereja. Seolah-olah manis berbicara, tetapi di belakangnya tersimpan agenda pribadi. Lily mempertimbangkan untuk prioritas di kantor sebagai ladang pelayanan yang baru, di mana ia bisa menjadi saksi Kristus yang sejati. Namun, niat hati Lily ini untuk mundur kandas ketika ia membaca surat 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lily mendapatkan pencerahan dan kekuatan saat merenungkan kesaksian dari Paulus di dalam pelayanannya. Paulus dengan sangat gamblang memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus agar tidak menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah mereka terima. Apa anugerah Allah itu? Anugerah Allah itu adalah di dalam nama Yesus, setiap orang berdosa yang percaya kepadanya telah didamaikan dengan Allah dan dibenarkan oleh Allah. Allah juga berfirman bahwa pada waktu perkenaan ia mendengarkan. Pada hari keselamatan ia menolong. Paulus dengan rinci juga memperhatikan tantangan yang dialami oleh pelayan-pelayan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan.
Lili sangat terinspirasi dengan nasihat Paulus tersebut, supaya tidak menyebabkan orang tersandung dan jangan sampai pelayanan dicela. Akhirnya Lili dengan segenap hati membulatkan tekad untuk kembali melayani dengan sungguh-sungguh. Ia tidak melihat sekelilingnya, melainkan memfokuskan hatinya kepada Kristus yang memberi kepercayaan pelayanan. Lili berusaha memberikan yang terbaik sebagai pelayanan Allah, baik dalam lingkungan gereja maupun tempat kerjanya. Lili semakin tangguh dalam menghadapi dinamika dan riak-riak pelayanan. Ia sungguh-sungguh menjadi pelayan Allah yang menginspirasi. Orang-orang Kristiani masa kini dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Allah yang tahan uji dan mampu menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang dilayani. Bapak, Ibu, Saudara, pelayan Allah tidak bebas dari masalah, tetapi selalu tampil sebagai pencerah. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, ketika Engkau memanggil setiap kami, Engkau juga memilih bagi setiap kami agar melalui kehadiran kami, dimanapun kami berada, kami bisa menjadi terang, kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Untuk itu Tuhan, berkati setiap kami melalui setiap kemampuan-kemampuan yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat bisa merespon itu sebagai satu anugerah yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami dan dapat kami lakukan juga untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah setiap kami anak-anak-Mu ini dan tuntun sertai setiap langkah-langkah pekerjaan kami, langkah-langkah pelayanan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan seluruh kegiatan aktivitas kami dan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.